Halo, saya Kristi Teresa Katiandago. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah dengan materi gerak. Kita masuk dalam latar belakang gerak. Mekanika gerak sesungguhnya merupakan sebuah studi terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh daya seperti daya tarik bumi, gesekan, tahanan angin, dan sebagainya. Mekanika adalah ilmu yang mempelajari gaya suatu benda serta efek dalam gaya itu. Kita masuk dalam pengertian hukum Newton 1 mengenai gerak. Hukum ini sering disebut juga sebagai hukum inersia atau kelembaban. Hukum ini berbunyi jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diamankan tentu diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum Newton 2. Hukum ini berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Di dalam hukum Newton 2 mempunyai rumus yaitu F sama dengan M kali A dengan keterangan F sama dengan gaya Newton, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan benda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Bagi lagi menjadi dua. Yang pertama, gerak melingkar beraturan, dan yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang tetap. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang tidak tetap. Sekian penjelasan saya mengenai materi gerak. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrid Ratulangi dari kelas 1B KBG NIM 21012029. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu makalah fisika terapan tentang gerak. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan alat terbelakang. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif dan bersifat semu. Gerak bersifat relatif artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuan. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak, sebagai contoh meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi nilai matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Sedangkan gerak bersifat semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Gerak semu pohon ini disebabkan karena kita yang melihat sambil bergerak. B. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian gerak. Yang kedua, macam-macam gerak. Tujuan, agar kita mengetahui pengertian dari gerak dan agar kita mengetahui dan memahami tentang macam-macam gerak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Gerak berdasarkan posisi tiap-tiap partikel atau titik dalam suatu benda. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gerak tradisional. Gerak tradisional merupakan gerak berpindahnya suatu benda dari tempat ke tempat yang lain, di mana masing-masing partikel atau titik dalam benda selama selang waktu yang tertentu menempuh jarak dan berbentuk lintasan yang sama. Yang kedua, gerak putar. Gerak rotasi atau gerak putar merupakan gerakan suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda memiliki jarak yang tetap terhadap suatu sumbu tertentu. Yang berikut, gerak berdasarkan titik acuan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama gerak semu. Gerak semu merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah tampak bergerak.
Yang kedua, gerak relatif. Gerak relatif merupakan gerak suatu benda jika diamati dari titik acuan tertentu, tetapi belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan yang lain. Contohnya yaitu seseorang yang sedang naik kereta api. Orang tersebut bisa dikatakan bergerak jika titik acuan ialah stasiun, tapi dikatakan diam jika acuannya adalah kereta api. Yang ketiga, gerakan berdasarkan bentuk lintasannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan parabola atau setengah lingkaran. Galileo berpendapat bahwa gerak parabola bisa terjadi karena hasil perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal. Yang berikut, gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contohnya, gerak melingkar yaitu gerakan jarum jam analog. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Lewis Mike Juliotiwo akan mempresentasikan makalah tentang gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tumpu tempat pengamat. Pengertian gerak. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Macam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu atau relatif adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Yang kedua, gerak ganda. Gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, gerak lurus. Gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Memecahkan persoalan terkait prinsip kecepatan dan percepatan benda. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Kecepatan mempunyai nilai juga mempunyai arah. Berikutnya, gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi 7, yaitu gerak semu atau relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak menggelinding, gerak karena pengaruh gravitasi, gerak berbentuk parabola, dan gerak melingkar. Sekian, terima kasih. Saat ini saya akan mempresentasikan materi gerak. Didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Di dunia sains, gerak memiliki nilai bearan, skalar, dan vektor. Kombinasi dari kedua besaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut kecepatan dan percepatan. Berikut adalah besaran pada gerak dalam bidang satu dimensi atau gerak lurus, kedudukan, jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata, kelajuan sesaat, dan kecepatan sesaat percepatan. Macam-macam gerak. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, gerak peluru. Ya baik, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Simonici. NIM saya 21012028, kelas 1B kontribusi bangunan gedung. Saya akan mempresentasikan tugas makalah topik kedua, yaitu keseimbangan. Kata pengantar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya akan mengerjakan tugas
makalah fisika terapan, dan saya akan bekerja dengan semampu dan kemampuan saya. Ya, masuk pertama A, bab 1, pendahuluan. A, latar belakang. Benda tagar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk bila gaya dikerjakan pada benda tersebut. Benda tagar akan melakukan gerak analisis apabila gaya diberikan kepada benda tetap mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi, dalam kurung tidak mengalami rotasi. Pada saat berada, tagar mengalami gerak analisis dan rotasi sekaligus. Maka pada saat itu titik berat akan ditindakkan sebagai sumbu rotasi lintas. Dari titik berat ini menggambarkan lintasan gerak, misalnya tongkat pemukul kasti, kemudian kita lempar sambil sedikit berputar. Bab 2, pembahasan. A, keseimbangan benda. Konsep keseimbangan benda merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dan mempunyai banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik, pemahaman dalam dan perhitungan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada di dalam keadaan setimbang statis sangat penting, khususnya bagi para ahli teknik dalam merancang sesuatu, baik gedung, jembatan, kendaraan, dan lain-lain. Para arsitek atau investor juga memperhitungkan secara sukses. Contoh soal dan pembahasan. F1 sama dengan 10N, F2 sama dengan 15N, dan F4 sama dengan 10N. Pekerjaan pada balok ABCD seperti pada gambar. Panjang balok ABCD adalah 20 meter. Tentukan F3 meter. Tentukan F3 agar balok setimbang statis. Abaikan massa balok. Pembahasan. Kotak A dalam kurung 10 kg dan B dalam kurung 20 kg. Tentukan F3 agar balok setimbang statis. Abaikan massa balok. Pembahasan. Kotak A dalam kurung 10 kg dan B dalam kurung 20 kg. Diletakkan di atas papan kayu. Panjang papan sama dengan 10 meter. Jika kotak B diletakkan 2 meter dari titik tumpul pada jarak beberapa dari titik tumpul, kotak A harus diletakkan sehingga papan tidak berotasi dalam kurung 10 ms. Pembahasan. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Bagi sistem menjadi dua benda, yaitu beban dan batang, lalu terpaparkan syarat-syarat keseimbangan pada statis. Syarat 1. F sama dengan 0 dalam kurung beban WC min T sama dengan 0 sehingga WC sama dengan T. F sama dengan 0 dalam kurung batang. T tambah N min WB sama dengan 0. WC tambah N sama dengan min 10 kg titik 10 ms sama dengan 0. WC tambah N min 100 N sama dengan 0. Syarat 2. T sama dengan 0 dalam kurung, anggap titik A sebagai pusat rotasi. N titik 0 tambah WB titik 2M min T titik 5 M sama dengan 0. 0 titik 100 N titik 2M min WC titik 5 M sama dengan 0. 200 NM sama dengan 5 M titik WC. WC sama dengan 200 per 5 sama dengan 40 M. Mg min 40. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Toris sama dengan gaya pada gerak
teranalisis historis menunjukkan kemampuan sebuah gaya untuk membuat benda melakukan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Teori sama dengan gaya pada gerak. Teranalisis historis menunjukkan kemampuan sebuah gaya untuk membuat benda melakukan gerak. Rotasi sebuah benda akan dirotasi bila dikena teoris. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang kurang dalam makalah ini atau materi yang kurang mungkin bisa ditambahkan. Ya, terima kasih. Selamat. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Stefani Gloria Wijaya, NIM 21012027. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor yang kombinasi keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Gerak bersifat relatif. Adalah gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Selanjutnya ada gerak semu. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Sebagai akibat, kita melihat sambil bergerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Yang kedua ada gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Ketiga ada gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Sedangkan berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada gerak beraturan. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Bisa juga gerak yang kecepatannya konstan. Yang kedua, ada gerak berubah beraturan. Adalah gerak yang percepatannya konstan atau A sama dengan konstan. Bisa juga gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Gerak lurus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya konstan atau tetap. Sedangkan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak lintasannya lurus dengan percepatan tetap dan kecepatan berubah secara teratur. Selanjutnya ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada gerak menggelinding bidang datar, kedua ada gerak menggelinding bidang miring, ketiga gerak rotasi terhadap pusatnya. Selanjutnya ada gerak karena pengaruh gravitasi. Contoh gerak jatuh bebas. Gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Selanjutnya ada gerak berbentuk parabola, dibagi menjadi 2, yaitu gerak setengah parabola dan gerak parabola peluru. Selanjutnya ada gerak melingkar. Ini adalah yang terakhir. Gerak melingkar dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama gerak melingkar beraturan adalah gerak dengan kecepatan surut tetap. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak dengan kecepatan surut tidak tetap. Demikian penjelasan saya tentang gerak. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 21012026 dari kelas 1B D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah kata yang sudah umum dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah mobil bergerak dari arah utara ke arah selatan. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Macam-macam gerak. Gerak berdasarkan lintasannya. Terdiri atas A. Gerak semu. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamatnya.
B. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. C. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan tetap, sehingga jarak yang dicapai hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Persamaan yang digunakan pada GLB adalah sebagai berikut. S sama dengan VT. GLBB atau gerak lurus beraturan. GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang sama pada setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Pada umumnya, GLBB didasarkan oleh hukum Newton 2, yaitu Ft sama dengan Fo tambah At dan Ft 2 tambah Fo 2 tambah 2As. GLBB dibagi dua macam. Yang pertama, GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya semakin lama semakin cepat. Contohnya, buah jatuh dari pohonnya. Dan yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya semakin lama semakin kecil atau lambat. Contohnya, diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas. Demikian video dari saya. Jikalau ada kesalahan atau salah-salah penyebutan, mohon kiranya dimaafkan dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Putri Atmaja dengan NIM 21012041. Sekarang ini saya akan mempresentasikan materi tentang gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tumpu tempat pengamat. Dan macam-macam gerak dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan lintasan serta percepatannya. Macam-macam gerak. Yang pertama adalah gerak semu. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Yang kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V tetap, atau percepatan A sama dengan 0. Sehingga jarak yang ditempuh S hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Yang berikutnya adalah gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Yang berikutnya adalah gerak karena pengaruh gravitasi. Terbagi menjadi dua, yaitu gerak jatuh bebas. Adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian H tertentu tanpa kecepatan awal atau Vk sama dengan 0. Yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal atau Vk pada arah vertikal, sehingga A sama dengan minus G atau melawan arah gravitasi. Yang berikutnya adalah gerak berbentuk parabola. Terbagi menjadi dua, yaitu gerak setengah parabola dan gerak parabola atau peluru. Yang terakhir adalah gerak melingkar. Terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Terakhir adalah gerak melingkar. Terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut A tetap. Dan yang terakhir gerak melingkar beraturan atau GMB.
GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau W. Dalam presentasi kali ini, saran saya kepada teman-teman sekalian agar tidak hanya berpatokan pada presentasi ini, serta saya harapkan setelah mendengarkan dan memahami penjelasan, mohon untuk memperbaikinya jika ada kesalahan kalimat di dalamnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi gerak untuk melengkapi tugas fisika terapan. Baiklah, pada saat ini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Selanjutnya di sini ada macam-macam gerak. Yang pertama yaitu gerak berdasarkan posisi tiap partikel atau titik dalam satu benda. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak translasional. Gerak translasi merupakan gerak berpindahnya suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana masing-masing partikel atau titik dalam benda selama waktu yang tertentu menempuh jarak dan bentuk lintasan yang sama. Yang kedua ada gerak putar atau rasional. Gerak rasio atau gerak berputar merupakan gerakan suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda memiliki jarak yang tetap terhadap suatu sumbu tertentu. Macam-macam gerak yang kedua di sini ada gerak berdasarkan titik acuan. Dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak semu. Gerak semu merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah tampak bergerak. Dan yang kedua ada gerak relatif. Gerak relatif merupakan gerak suatu benda jika diamati dari titik acuan tertentu, tapi belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan lain. Yang ketiga di sini ada gerak berdasarkan bentuk lintasnya. Yang pertama ada gerak lurus. Pada gerak lurus ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua di sini ada gerak parabola dan yang terakhir gerak melingkar. Demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 21012034. Saya dari kelas 1B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Dan pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi topik 2 tentang gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor, dan kombinasi keduanya dapat menjadi besaran baru yaitu kecepatan dan percepatan. Gerak bersifat relatif atau semu, yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Contohnya, meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang berada di bumi. Tetapi jika dilihat oleh orang yang berada di planet lain, seandainya ada, maka mereka melihat meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Contoh lain, seorang ibu B menggendong anaknya A dan tetangganya C yang sedang diam melihat B berjalan menjauhinya. Menurut C, A dan B bergerak karena adanya perubahan posisi keduanya. Tetapi menurut B dan A tidak bergerak karena tidak adanya perubahan posisi A terhadap dirinya. Jika gerak bersifat relatif, karena A
yang dikatakan bergerak oleh C ternyata dikatakan tidak bergerak oleh B. Bahkan menurut A dan B dan C telah melakukan gerak semu karena seolah-olah seperti bergerak padahal diam. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu sebagai akibat kita melihat sambil bergerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu 1 gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lurus. 2 gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Dan 3 gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Sedangkan berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi 2, yaitu 1 gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau yang kecepatannya konstan. Kedua, gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan atau gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Demikianlah setelah mempresentasikan mengenai materi tentang gerak. Sekian dan terima kasih. Ini adalah perkenalan tentang saya dan teman-teman bisa baca sendiri. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang makalah yang pernah saya buat, yaitu gerak. Pendahuluan, mengapa saya tertarik membuat makalah ini? Karena banyak sekali kehidupan manusia sehari-hari, aktivitas manusia sehari-hari yang berkaitan dengan gerak, contohnya gerak mobil dan lain-lain. Perumusan masalahnya, apa pengertian gerak, apa saja macam-macam gerak, GLB apa itu, dan terkait prinsip kecepatan dan percepatan benda. Tujuannya yaitu lebih tepatnya untuk mengetahui apa itu gerak, macam-macam gerak, contoh gaya GLB dan GLBB, dan kecepatan dan percepatan. Langsung saja, pengertian gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan, di mana titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat di mana ada seorang pengamat. Dan berikutnya, suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak jika berubah dari posisi semula dia berada di posisi saat ini. Kemudian macam-macam gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. Yang pertama, gerak semu, gerak ganda, gerak lurus, dan di mana gerak lurus ini adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus, di mana ada gerak lurus beraturan atau sering disingkat GLB, adalah gerak yang membicarakan tentang suatu benda tanpa memandang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dan kedua, bagian keduanya, gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dan berikutnya yaitu gerak menggelinding, di mana gerak menggelinding dibagi 2, gerak menggelinding pada bidang datar atau garis lurus, dan B menggelinding pada bidang miring, yang menggelinding atau yang bergerak pada lintasan miring. Dan yang berikutnya itu gerak karena pengaruh gravitasi, di mana gerak ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Dan berikutnya gerak berbentuk parabola,
di mana gerak ini terdiri dari dua jenis, yaitu gerak setengah parabola, gerak parabola atau peluru, dan sebagainya. Dan yang paling terakhir yaitu gerak melingkar, di mana gerak melingkar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut W tetap arah kecepatan linear V menyinggung lintasan. Dan kedua, GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut A tetap. Dan itu rumusnya. Dan saya akan menutupnya, saya tidak berbicara panjang, yaitu kesimpulannya di mana gerak yaitu perubahan suatu posisi benda terhadap titik acuan, di mana titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik di mana pengambat berada. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. Seperti yang saya katakan tadi, ada 7. Dan yang belum saya jelaskan yaitu gerak bagi dengan berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak beraturan dan gerak berubah beraturan. Saran saya kepada pembaca agar tidak hanya dipertokan pada makalah ini karena penjelasannya singkat, serta kami harapkan semua pembaca makalah ini, kami mohon untuk memperbaikinya jika ada kesalahan yang tertulis di dalamnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 1B D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan memaparkan materi tentang gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Dalam fisika, gerak didefinisikan sebagai suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. Yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamatan. Gerak bersifat relatif artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. 2. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V tetap atau percepatan A sama dengan 0, sehingga jarak yang ditempuh S hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. B. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. GLBB dibagi menjadi 2, yaitu GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Kedua, GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau lambat. Keempat, gerak menggelinding. Ada 2, menggelinding pada bidang datar dan menggelinding pada bidang miring. 5. Gerak karena pengaruh gravitasi. Ada 2, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Keenam, gerak berbentuk parabola. Gerak ini
terdiri dari dua jenis, yaitu gerak setengah parabola dan gerak parabola atau peluru. Ketujuh, gerak melingkar. Gerak melingkar terbagi dua, yaitu yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut W tetap. Kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut A tetap. Halo, perkenalkan nama saya Rian Tadiu Sarahe, NIM saya 21012042. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi benda terhadap acuan tertentu. Pembahasan mengenai benda yang bergerak berhubungan erat dengan besaran jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan merupakan dua besaran yang memiliki pengertian berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda. Atau dengan kata lain, jarak hanya memperhitungkan panjang lintasan yang ditempuh dengan tanpa memperhatikan arah. Kelajuan dan kecepatan. 1. Kelajuan. Kelajuan diperoleh dari jarak yang ditempuh benda dibagi dengan waktu. Secara sistematis, kelajuan dapat dituliskan dalam persamaan jarak yang ditempuh kelajuan rata-rata waktu tempuh. Kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Sekian presentasi. Perkenalkan, nama saya Selin Jennifer Angelika Quinalika Lengkongan. NIM saya 2101236 dari kelas 1B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Dalam ilmu fisika, pengertian gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada beberapa macam gerak, yaitu yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Gerak bersifat relatif artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi bila matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus beraturan adalah kinematika adalah ilmu gerak yang berbicarakan gerak suatu benda tanpa memandang gaya yang bekerja pada benda tersebut atau masa hanya diabaikan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan atau perlambatan. Gerak mengelinding. Bola yang mengelinding di atas bidang akan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak mengelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda mengelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi.
Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal pada arah vertikal sehingga melawan arah gravitasi. Gerak berbentuk parabola terdiri dari dua jenis, yaitu gerak setengah parabola. Benda yang dilempar mendatar dari suatu ketinggian tertentu dianggap tersusun atas dua macam gerak, yaitu gerak pada arah sumbu X dan gerak pada arah sumbu Y. Gerak parabola atau peluru, benda yang dilempar ke atas dengan sudut tertentu, juga tersusun atas dua macam gerak, di mana lintasan dan kecepatan benda harus diuraikan pada arah X dan Y. Gerak melingkar terbagi dua, yaitu gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Gerak melingkar berubah peraturan adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tidak tetap. Kesimpulan dari makalah ini, gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7, yaitu gerak semu atau relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak mengelinding, gerak karena pengaruh gravitasi, gerak berbentuk parabola, dan gerak melingkar. Berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak beraturan dan gerak berubah beraturan. Sekian dari materi saya yang mengenai gerak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trifosa Elisa Christine Josephus, NIM 2101-2024, kelas 1B D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang gerak. Gerak adalah suatu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Macam-macam gerak. Pertama, gerak berdasarkan posisi tiap-tiap partikel atau titik dalam satu benda dibedakan menjadi 2, yaitu gerak translasional dan gerak putar atau rotasional. Gerak translasional merupakan gerak perpindahannya suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana masing-masing partikel atau titik dalam benda selama selang waktu yang tertentu menempuh jarak dan bentuk lintasan yang sama. Gerak putar atau rotasional merupakan gerak suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda memiliki jarak yang tetap terhadap suatu sumbu tertentu. Yang kedua, gerak berdasarkan titik acuan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah tampak bergerak. Gerak semu ini biasanya terjadi jika seorang pengamat berada pada tempat yang bergerak dan kecepatan tinggi. Contohnya, yaitu gerakan matahari yang seolah-olah mengelilingi bumi, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Gerak relatif merupakan gerak suatu benda jika diamati dari titik acuan tertentu, tapi belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan yang lain. Contohnya, yaitu seseorang yang sedang naik kereta api. Orang tersebut bisa dikatakan bergerak jika titik acuannya ialah stasiun, tapi dikatakan diam jika acuannya adalah kereta api. Yang ketiga, berdasarkan bentuk lintasannya. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus. Berdasarkan pada besaran kecepatan linearnya, gerak lurus bisa dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak parabola merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan parabola atau setengah lingkaran. Contoh gerak parabola misalnya seorang pemain bola basket yang melakukan tembakan 3 point ke arah keranjang bola. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contoh gerak melingkar yaitu gerakan jarum, jam analog. Berdasarkan besarannya kecepatan sudutnya, gerak melingkar bisa dibedakan menjadi 2, yaitu
gerak melingkar beraturan atau GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Terima kasih.